Akhirnya guys, setelah sekian lama kita punya balapan seru di Suzuka, thanks to regulasi ini. Overall emang gak seseru Melbourne atau Shanghai kemarin, tapi masih cukup seru untuk bikin kita teriak karena ada salib menyalip dan duel yang menarik. Dan ya, gue back in the car, habis nobar, jadi kalau suaranya agak aneh, sorry banget karena gue rekam ini di mobil ya. Oke, untuk rating gue akan berikan 3,75 dari 5 untuk balapan Suzuka ini. Duel ada semua di awal, tengah, akhir, ada semua. Jadi nggak usah basa-basi lagi, langsung aja gue bahas top 3 pembalap terbaik dan terburuk GP Jepang 2026. Winner chicken dinner sudah jelas akan gue berikan ke Kimi Antonelli. Ya, template Mercedes musim ini sudah makin jelas ya. Kenceng, dapat pole, start si tipes, menang. Ya gitu-gitu aja ya kan, tapi kalau gue boleh jujur, ini adalah salah satu race di mana mereka sebenarnya ada peluang untuk ngebotol kemenangan. Karena McLaren, khususnya di tangan Oscar Piastri, benar-benar sekencang itu. Dan kita akan bahas itu nanti. Kimi meraih pole, tapi sayangnya untuk ketriliun kalinya, start tipesnya itu membuat dia turun banyak sekali posisi. Tapi perlahan, ya seperti biasa, dia salib satu persatu rivalnya sampai tibalah momen safety car, di mana dia yang belum pit memanfaatkan itu untuk pit dan keluar di pimpinan balapan. Apakah ini hoki? Ya, tapi pace dia emang sekencang itu di sini. Bahkan jauh lebih kencang dari rekan timnya di mobilnya sama. Tapi sepanjang weekend ini emang struggling banget. Setelah restart lagi, dia meroket, mengasapi semua lawannya, dan meraih kemenangan kedua sekaligus memimpin klasemen untuk pertama kalinya dan menjadi yang termuda juga. Wow, Kimi Antonelli benar-benar telah datang ke biggest stage F1 dan George Russell, lu udah harus hati-hati men, karena lu bisa aja kayak Lando di awal musim lalu, kena overshadow sama rekan tim lebih muda. Ya habis itu endingnya ya tau lah ya kayak gimana bang. Iya juga ya. Oke lah, kongres Kimi main dapat momentum menuju break panjang selama sebulan ini. Buya kedua akan gue berikan ke Oscar Piastri. Wow. Selama 2 balapan atau sebulan lah kita ngomongnya, orang ini menghilang dan sampai pakai poster dicari juga. Akhirnya doi balapan dan langsung meroket ke pimpinan balapan lagi. Dan mengejutkannya, dia mampu menahan lead itu dengan baik dan bahkan mampu memanage baterainya dengan sangat baik ketika dia disalip sama George dan menyalipnya lagi. Sayang aja timing safety car tidak berpihak ke dia dan sebenarnya penasaran juga gue kalau fight dengan Kimi dan George secara fair tanpa safety car itu bakal kayak gimana. Tapi overall dia si DOTD gue untuk hari ini jelas McLaren masih nggak memiliki jawaban untuk pace ngacir Roger Sumatra itu. Tapi perlahan mereka mulai memperbaiki. Dan ingat, A2 bisa aja jadi momen dimana mereka mungkin akan menurun dari sisi PU. Tapi aero mereka itu juga perlu perbaikan. Dan jika udah diperbaiki, dia bisa konsisten pasti menantang Ferrari dan Mercedes. Overall, akhirnya kita bisa melihat Oscar Piastri balapan lagi ya. Dan sekalinya balapan langsung menghibur. Gacor emang. Mantap lah, dan semoga aja gak DNS lagi ya di next race-nya. Awas aja McLaren ini. Untuk buya ketiga, gue akan berikan ke Pierre Gasly. Nah emang mode 2021 dia ini musim ini ya, dengan mobil solid, dia bisa meng-carry mobil itu ke tempat seharusnya mereka berada, dan bahkan tempat mereka seharusnya nggak berada juga, yaitu di depan Max Verstappen. Gacor emang Pierre ini, menyelamatkan image Alpine sejak musim lalu, dan jujur, gue selalu ngerasa Alpine ini emang segacor itu musim ini. Dan mobil mereka seharusnya bisa terus menantang papan tengah untuk poin secara konsisten. Dan Pierre membuktikan bahwa dia bisa musim ini melakukan itu. Sementara yang satunya, nanti deh kita bahas itu. Overall, good weekend lagi untuk Alpine, melanjutkan momentum mereka setelah Shanghai, dan lucunya, sekarang mereka di atas Red Bull pada klasemen ya. Aduh, gokil kali cuy. Kita lihat apakah A2 nanti bisa tetap kayak gini atau malah mundur pelan, kayaknya sudah. Ya, kita lihat aja. Nah sekarang kita ke yang ente-ente, dan yang pertama, jelas gue akan berikan ke Red Bull. Ini lagi Maestro Suzuka yang selalu qualified di P1 sejak 2022 datang ke sini ya sama sih qualified di P1, tapi tambah satu lagi di belakangnya. Isaac keren sih bisa qualified di posisi ke-8 dan untuk kedua kalinya meng-out qualified Max Verstappen. Namun sayangnya masih kena kentut-kentut Pierre Gasly gitu. Dan di race ya Max seperti expected mampu comeback perlahan ke depan, sementara Isaac malah mundur ke belakang dan berduel dengan pembalap papan tengah kayak Magne Arvid Lindblad dan juga Nico Hülkenberg ya. Sementara Max sepanjang balapan dikentut-kentutin sama Pierre Gasly di Alpine-nya. Dan ya, sekarang kita sudah bisa resmi memperkenalkan teman baru circle papan tengah kita di 2026. Red Bull Racing to papan tengah, here we go. Max hanya mampu finish di posisi ke-8 dan nyaris nyalip Pierre di duel epic last lap mereka. Sementara Isaac ya nggak bisa apa-apa juga karena Red Bull itu sangat aduhai race pace-nya. Sebulan break ini
harus ada perubahan sih, karena ini benar-benar mengkhawatirkan banget untuk tim Milton Keynes ini, di mana mereka bahkan secara pace nggak beda jauh dari tim adik kecil mereka yaitu Vicar. Tapi yang bisa diharapkan Red Bull, A2 menanti dan mereka pastinya akan dapat jatah. Ya iyalah, sebab itu soal PU mereka ya dibandingin tim lain. Untuk NT kedua, gue berikan ke Ollie Bearman, pembalap yang lagi gacor-gacornya dan mengkoleksi semua poin khas musim ini. Lagi on fire lah intinya, dan berharap dia bisa melanjutkan momentum itu di Suzuka yang merupakan home race di principal mereka, Ayo Komatsu, dan Toyota juga. Tapi sayang dengan livery Godzilla itu, dia KO dari Q1 ya, dimana bukan hasil yang memuaskan karena setidaknya pace khas tuh bisa tembus Q2 atau kalau emang lagi ngacir-ngacirnya Q3 pun bisa. Musim lalu pun gitu dia tembus Q3. Tapi siapa tahu di race bisa lebih mantul pace-nya karena pace mereka di race tuh emang solid. Dan sepanjang race mayan naik beberapa posisi. Tapi nih tibalah anomali Argentina itu yang tiba-tiba melambat menuju spawn dan terciptalah crash yang besar itu. Asli sih serem sini crashnya sampai pincang si Oli. Semoga aja dia nggak apa-apa sih karena emang ngeri. Tapi alhasil bukan weekend diharapkan untuk dia di home race Toyota. Apalagi livery udah keren juga ya kan, Godzilla gitu. Tapi yang paling penting semoga dia baik-baik aja. Dan kalau ada knock sedikit, untungnya ada break sebulan dimana dia bisa recovery dulu. Ini yang harus segera diperbaikin oleh FIA karena ini kan crashnya terjadi karena Oli itu lagi flat out, sementara Franco lagi mode petani, harvest baterai, dan terjadilah crash itu. Dan ngomong soal Franco Colapinto, untuk yang ketiga, gue berikan ke dia. Aduh, nih orang ya, mobil Alpine padahal secara rata musim ini di atas Red Bull dikit lah, mungkin best of the rest lah kita ya, 4th best, 5th best, maybe. Ya masa nggak bisa tembus Q3 ya kan? Lihat rekan timnya Pierre, bisa jadi best of the rest. Ya lu mikir kan ini jadi siapa yang bakal meng-carry tim ini 2026? Saat start, ya mungkin aja dia bisa naik berapa posisi, cuman ya tetap stagnan aja di situ ternyata. Dan menjadi biang kerok Godzilla itu melayang. Dan bisa dibilang timing safety car juga nggak berpihak ke dia, apalagi banyak pembalap di depannya belum pit. Dan dia juga kan jadi salah satu penyebab safety car itu muncul. Dan hasilnya turun banyak posisi dan nggak bisa menyalip balik dan hanya bisa finish di posisi ke-16. Sementara Pierre mampu memantati Max Verstappen sepanjang balapan untuk posisi ke-7. Mulai mikir nih Flavio ya kan, mobil udah kenceng, nggak selontong musim lalu. Satu pembalap juga lagi ngacir-ngacirnya mode 2021. Sementara itu Franco Colapinto, pembalap cakra Argentina mereka, kayaknya lebih baik di turn. Waduh, lupa nanti bisa kena ancaman meninggoy juga nih gue. Tapi ya lu emang udah dapet poin di Shanghai kemarin. Respect, menunjukkan defense yang bagus. Respect. Tapi di sini yang malah balik ke mode GOAT yang kita kenal ya kan. Mau alasan apa lagi nih? Mobil udah bagus, tapi konsistensi belum ada. Kalau gini terus, ya sudah saatnya welcome Polaroid to F1. Shoutout juga untuk Aston Martin yang mampu finish balapan dengan Fernando Alonso di home race Honda. Semoga semua data-data itu terkumpul dan A2 nanti yang pastinya mereka akan mendapatkan jatah paling banyak untuk upgrade mereka musim ini. Jadi ya semoga aja tuh bisa membuat tim ini membaik ya. Mantap lah, mantap bisa finish. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abangnya capek. Seperti biasa, videonya kalian tutup oleh. I think we can cut the video there.